kapan saat yang tepat untuk mengikuti program bayi tabung atau IVF? Satu, bila pasangan dinyatakan saluran telurnya buntu, walaupun bisa diperbaiki tapi keberhasilannya kecil. Yang kedua, bila salah satu pasangan baik dari faktor wanita maupun dari faktor pria. Nah, kalau dari wanita biasanya kalau sel telurnya dinyatakan sedikit atau kurang dan tidak mungkin dilakukan program seperti biasa, itu biasanya dilakukan bayi tabung dan tidak boleh menunggu terlalu lama karena memang pada umumnya sel telur akan berkurang seiring dengan waktu. Yang ketiga adalah kalau ada faktor sperma yang kelainannya berat, misalnya jumlahnya sangat sedikit, kurang dari 5 juta atau bahkan tidak ada sperma misalnya, nah itu tidak bisa dia program yang lain, berarti harus program bayi tabung. Yang keempat adalah sudah dilakukan program sebelumnya, baik itu program biasa maupun program inseminasi. Misalnya inseminasi dilakukan 3 kali gagal misalnya, nah itu biasanya kita lakukan bayi tabung. Nah, lalu apa sih keuntungan dari bayi tabung dibanding dengan program yang lainnya? Pertama adalah keberhasilannya lebih tinggi dibanding dengan program yang lainnya. Kalau itu bersifat relatif, apakah harus bayi tabung atau inseminasi misalnya. Yang kedua adalah pasangan yang menjalani bayi tabung, kalau dia sukses sampai sel telurnya bisa diambil atau bisa di ovu namanya, kemudian difertilisasi atau dikawinkan dengan sperma, kemudian mendapatkan embrio. Nah, embrio itu atau bayi lah, katakan jabang bayi itu bisa disimpan atau di freezing. Misalnya dapat cabang bayinya 10 gitu, bisa disimpan dan itu tidak ada batasan waktu dan kualitas simpanannya cukup bagus. Nah, itu sehingga kalau misalnya saat ini diperlukan 2 sel telur yang dimasukkan, maka ada sisa 8 yang kemudian kalau misalnya menginginkan kehamilan lagi, maka sisa telur yang disimpan itu udah langsung bisa dimasukkan tanpa melewati step-step yang berikutnya. Yang ketiga tentu keberhasilan lebih tinggi. Nah, demikian kira-kira sepintas tentang program bayi tabung. Terima kasih.